hambatannya banyak. Oh, banyak, Bang. Kadang-kadang mereka itu belum paham. Siapanya nih? Masyarakat. Oh, Masyarakat masyarakat. belum paham apa itu FKDM. Kadang-kadang kita itu gimana ya? Wah, ada Intel nih. Nah, itu. Jadi mereka itu khawatir, takut. Selamat datang di Ruang LMK. Semua bisa bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abangku, Abang Gus Budi Gustianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Pak. Selamat malam Abang, Ya. Ketua FKDM Kelurahan Rawabunga. Tuh. Apa kabar Bang Budi? Baik, Bang. Baik ya, sehat ya, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Nggak ada kekurangan apapun ya. sehat. Sehat, Alhamdulillah sehat. rezeki lancar. Amin. Istri sehat ya. Sehat, Yang alhamdulillah. penting sehat dulu Bang ya. Amin. Oke Bang, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang FKDM nih Bang. Ya. Tapi sebelum kita masuk ngobrol tentang FKDM, mungkin Bang Budi bisa bercerita dulu lah tentang siapa Bang Budi. Baik. Terus kemudian pengalaman sosial kemasyarakatan sebelum menjadi Ketua FKDM Kelurahan Rawabunga. Siap. Oke. Ya, nama saya Budi Gustianto. Untuk saat ini Ketua FKDM Kelurahan Rawabunga. Sebelum menjabat sebagai Ketua FKDM Rawabunga, di lingkungan saya pernah menjabat Sekretaris RT. Sekretaris RT Bang ya. Sekretaris RT pernah menjabat. Terus Itu di tahun berapa tuh Bang? kurang lebih 2010. Wih, 2010 2010-an. RT. Ya, Oke. Sekretaris RT. Baru meningkat lagi ke RW-an. Ke RW-an. Nah, di situ kebetulan saya waktu itu ketua RW-nya almarhum Haji Juda. Alpajuda. Oke. Iya, saya di situ sebagai bendahara 2 Bendahara 2. di sekretariat RW. Heeh. Ya. Dan kesininya untuk organisasi saya ada di FKPPI ada. FKPPI. Terus Forum di apa ya? FKPPI? Putra Putri Purnawirawan. Oh, Putra Putri Purnawirawan. Iya. Oke. Terus Bang Japar juga saya pernah ikut. Bang Japar. Bang Japar Indonesia pernah ikut. Bang Japar ada 2 bukan? Ada 2. Ada 2. Nah, Ini yang versi yang mana? yang jelas bukan versi, bukan versi, Pak Ira ya. Idris gitu. Kan ada kan yang satu itu bukan itu. Oh, bukan yang itu. Itu yang satu laginya itu. Oke, terus Terus yang setelah selanjutnya ada juga HIPAKAT, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat. Himpunan. Itu anggotanya khusus anak-anak purnawirawan. Oh, gitu. Iya. Terus ada lagi yang sekarang Pokdar Kamtipmas. Pokdar. Kelompok Sadar Keterlibatan Masyarakat. Oke. Kebetulan di Rawabunga saya ketuanya. Wah, ketua. Iya, Ketua juga ya? Iya, Di Pokdar ketuanya juga. Kamtipmas. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir ya ini FKDM FKDM. yang terakhir. Forum Forum Kewaspadaan. Kewaspadaan Dini Masyarakat. Oke. Itu Pokdar Kamtipmas ketua Bang. Itu nggak masalah tuh Bang ya. Menjabat ketua di sini, menjabat ketua di sana gitu. Nggak masalah karena masalah, di ya. sana nggak ada ininya sih. Betul-betul pure organisasi sosial. Oh, gitu. Nggak ada yang namanya pemerintah daerah memberikan sesuatu, nggak ada. Nggak minta Bang. Yang minta sih ada. Cuman kebetulan belum dikasih aja mungkin ya. Oh, gitu. Belum ya. dikasih. Oke, Ya. oke. Itu aja Bang ya. Ya, Waktu RW zaman Haji Juda ya? Pak Daryanto enggak ya? Pak Daryanto waktu itu menjadi dekel. Oh. Dekel, Pak almarhum menjadi ketua RW. Oh, gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ngomongin Ya. tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ya. Sudah periode yang kedua, Bang. Yang kedua. Yang pertama tahun 2015. 2015. Iya, sampai 2021. 21 sampai 2025 nanti. Oh, 15 saya belum jadi LMK tuh, Bang. Iya. 21 sampai 25 yang kedua nih ya. Yang kedua, Berarti yang pertama ketua juga. ketua juga. Yang kedua ketua juga. Alhamdulillah ketua juga. Alhamdulillah. Luar biasa nih, 2 kali dipercaya jadi ketua Amin, Bang. amin, ya. amin. Nah, untuk yang periode kedua lah ya kita ngobrolnya ya. Iya. Kita pengen memberikan edukasi Ya. kepada masyarakat. Sebenarnya apaan sih itu FKDM gitu Ya.
tugas-tugasnya ngapain aja gitu Bang. Ya mungkin dimulai dari strukturnya dulu deh Bang. Ya. Gini, untuk FKDM sendiri itu kepanjangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Oke. Nah, FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat ya dalam rangka membentuk kewaspadaan dini masyarakat. Ya. Nah, Membentuk kewaspadaan dini dini masyarakat. Gitu. Jadi di situ beberapa elemen situ yang ada di dalam badan FKDM itu sendiri. Maksudnya beberapa elemen gimana Bang? Di masyarakat kan banyak, ada tokoh masyarakat, Oke. tokoh agama, pengajar, tokoh kepemudaan. Itu masuk di dalamnya itu. Ya. Jadi dari apa? Tokoh-tokoh itu bisa masuk ke dalam FKDM. Gitu. Betul. Betul. Nah, kewaspadaan dini masyarakat itu artinya masyarakat itu siap atau kesiagaan untuk mengantisipasi. Kesiagaan untuk mengantisipasi. Untuk mengantisipasi. Dalam hal apa nih antisipasinya? Indikasi ancaman. Indikasi ancaman. Semua ancaman, baik bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh manusianya itu sendiri. Bencana non alam berarti. Iya, non alam itu. Struktur dulu dong. Untuk struktur sekarang ini Ketua kalau Bang Budi kan? Ya, kalau untuk sekarang itu ketua, sekretaris dan anggota. Ketua, sekretaris dan anggota. Kalau untuk anggota, sekretaris dulu dong. Ya, kalau untuk sekretaris itu Pak Haji Muhammad Husni Ibrahim. Pak Haji Muhammad Husni Ibrahim. Wah, panjang itu. Kebetulan beliau udah haji. Alhamdulillah. Terus untuk anggota ada Pak Bambang Widi dari RW 3. Ada Pak Jainuri dari RW 9. Ada Bang Jimmy dari RW 5. Ada Bang Ridwan dan Bang Depi dari RW 1. Ya. Dua-duanya dari RW 1. Dua-duanya dari RW 1. Enggak masalah tuh Bang kayak gitu ya. Sebetulnya enggak masalah. Itu hanya kebetulan aja itu. Itu hanya kebetulan. Kita kan waktu itu perekrutan penerimaan. Kebetulan beliau berdomisili di situ. Perekrutannya gimana tuh Bang? Kalau untuk perekrutan kita kan seperti apa ya? Seperti pekerja formal, melamar. Melamar. Ada lowongan, ada pembukaan. Jadi orang yang berminat untuk menjadi FKDM melamar. Betul. Ke sekretariat di Kesbangpol. Melalui masing-masing kelurahan. Atau kalau saya mau ke FKDM kecamatan, di kecamatan itu sendiri gitu. Jadi bisa di kelurahan atau bisa di kecamatan. Tergantung kita mau masuk FKDM mana nih gitu. Persyaratannya Bang? Persyaratannya seperti biasa. Kita melamar, terus ijazah terakhir ijazah terakhir atau SMA dan usia dibatasi Bang. Usia dibatasi minimal 25 tahun. Maksimal 60 tahun. Maksimal 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun ya jangan mengharap lagi menjadi anggota FKDM, udah nggak bisa. Ya jangan juga lah 60 tahun Bang. Betul. Masih banyak yang muda kan? Betul. Terus setelah itu persyaratan lainnya maksudnya. Ya, untuk persyaratan lainnya itu saya rasa kelengkapannya itu. Terus terakhir itu adanya tes urin. Ya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bebas dari narkotika atau narkoba. Itu harus dari tes urin juga harus juga bebas narkoba. Betul. Bila mana saat dites itu ada indikasi narkoba, itu langsung didiskualifikasi Pak. Masuk Polres langsung enggak? yang jelas sudah digugurkan dari calon aja. Digugur ya. Gugur aja. Oke, terus setelah melamar memberikan lamaran ke kelurahan atau kecamatan, ya, ada tahapan juga. Tahapan selanjutnya verifikasi data. Persyaratannya ada memenuhi syarat atau enggak dengan data-data yang dikirimkan. Oke. Setelah memenuhi syarat, baru ada tes tertulis. Ada tes tertulis juga. Betul, tes tertulis. Tentang apa itu Bang tes tertulis itu? Ya, karena kita melamar FKDM ya, jadi mau nggak mau ya wawasannya mengenai apa itu FKDM gitu. Berarti orang sebelum melamar harus belajar dulu tentang FKDM ya? Nah, sekarang kan ada Mbah Google. Saya belum kenal. Belum kenal ya, nanti kenalan dulu itu. Biasanya mereka itu yang mau masuk begitu tuh lihat dulu
Bang juga tanya itu Bang. Oke. Iya, tanya itu. Setelah tes tertulis, Nah, yang terakhir interview. Yang menginterview itu dari mana tuh Bang? Itu kemarin dari Kesbangpol, BIN sama dari BNN. BIN juga. Waduh. Iya, jadi nggak satu orang. Ngeri ya. Ya, gitu. BIN namanya apaan? Ya, gini ya. Kalau menurut Badan Intelijen Negara kan? Iya, betul. Kita ini kan bahasanya, kita kan FKDM itu kan intelnya Pemda sebetulnya. Intelnya Pemda, pemerintah daerah di masing-masing gitu. Kalau ini kelurahan gitu ya. Kelurahan, iya, kecamatan gitu, provinsi. Kita intelnya Pemda gitu. Ya, setelah dites selanjutnya di interview, ya kita tinggal menunggu aja. Menunggu hasil. Kelulusannya menunggu hasil. Hasilnya itu diinformasikan ke kelurahan masing-masing gitu. Betul, kelurahan masing-masing atau di kecamatan, tergantung kita melamarnya di mana gitu. Misalnya kita untuk kecamatan ya kecamatan gitu. Maksudnya melamar FKDM kan ada macam-macam kita. FKDM kelurahan, terus FKDM kecamatan, iya. Terus sampai nasional enggak? Sampai provinsi. Betul. Provinsi, terus turun ke bawah kota, kecamatan, baru kelurahan. Ya. Kalau kelurahan tadi kalau saya hitung 7 orang. Betul, 7 orang. Kalau di kecamatan 9 orang. Betul. Tapi sama itu, ketua, sekretaris, anggota aja gitu. Betul, sama. Kalau 9 di tingkat kota? Di tingkat kota 11, di tingkat provinsi 15. Provinsi 15, 11, 9, 7. Oke, iya. 97. Oh gitu ya, berjenjang. Betul, begitu Bang. Berjenjang, ya? betul. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke tugas dan fungsinya FKDM. Bang Budi sebagai ketua di dalam menjalankan tugas-tugasnya di Kelurahan Rawabunga pernah menemukan kendala dong pasti. Ya, sebagai ketua atau FKDM. Betul, ya. Bisa ceritalah. Betul. Saya bicara dulu, Pak. Dulu Bang mengenai ini ya, tugas dari FKDM itu sendiri. Oke. Tugas FKDM adalah menjaring informasi, menampung informasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan. Menjaring informasi, menampung informasi, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat. Dari masyarakat mengenai indikasi potensi ATHG itu sendiri. ATHG. Betul, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Hambatannya apaan, Bang? Hambatannya balik lagi tuh ke tadi. Iya. Ya, hambatannya banyak dalam menjalankan tugas ya, maksudnya ya. Hambatannya banyak. Banyak, Bang. Kadang-kadang mereka itu belum paham. Siapanya nih? Masyarakat. Masyarakat belum paham apa itu FKDM. Kadang-kadang kita itu gimana ya? Wah, ada intel nih. Nah, itu. Jadi gitu. Mereka itu khawatir, takut memberikan informasi. Padahal kan informasi itu kan butuh kita ini untuk memberikan apa ya, ketertiban lingkungan, untuk perbaikan lingkungan itu sendiri. Mereka kadang-kadang takut. Yang mudah-mudahan dengan adanya kita bicara di sini, mudah-mudahan peran serta masyarakat itu memahami bahwa itu FKDM sebetulnya membantu. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman FKDM ini ketika ada masyarakat yang takut gitu memberikan informasi apa tuh, Bang? Ya, cara mencairkan suasana atau kondisi agar masyarakat maulah memberikan informasi. Betul. Kalau untuk edukasi secara kelompok atau secara formal kita belum pernah ke masyarakat, tapi kita secara langsung melalui silaturahmi. Kadang-kadang kita kan mobile di wilayah, kita ketemu dengan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu bertanya apa itu FKDM. Nah, kita jelasin Pak, FKDM begini gitu, kita jelasin. Kita itu membantu lingkungan untuk menjaga ketertiban lingkungan. Oh gitu ya. Iya, sedangkan kita sendiri butuh informasi dari masyarakat itu sendiri. Kita nggak bisa Bang bergerak sendiri, nggak bisa. Nggak bisa Bang. Betul. Semua juga nggak bisa bergerak sendiri. Nah, itu harus dibantu. Negara yang nggak bisa bergerak sendiri. Nah, itu kan gitu ya. Betul. Cuman saya penasaran kan, tugasnya ada menggali informasi kan, menyerap informasi. Dikasih bekal gak Bang oleh Kesbangpol misalnya bagaimana cara menggali informasi dari masyarakat gitu? Kalau bekal sih ada ya. Kita merupakan apa ya?
kayak penataran gitu ya. Apa gitu. itu bahasanya? Pembinaan ya. Pembinaan. Kadang-kadang waktu zamannya belum Covid di bawah 2019 kita masih sering ketemu tuh sama F-Pampol itu melalui pembinaan FADM itu sendiri dan tugasnya kita diberikan bekal-bekal. Malah saya pernah mengikuti Pak mengikuti pembekalan yang percis dengan tugas BIN itu sendiri. Betul. Ngeri, saya mau nanya nih tugasnya apa, tapi takut juga BIN. Oh gitu Bang. Iya, kita dalam menggali. Berarti bicara tentang ini dong ya, kalau intelijen dong berarti ya, belajar intelijensi gitu. Betul. Gini Pak, pengalaman juga. Di dalam kita menggali informasi itu BIN ya, BIN menjelaskan kita jangan langsung terfokus dengan masalah. Oh gitu. Iya, kita ajak dulu pembicaraan itu dengan ya selayaknya kita ngobrol biasa, ngalor ngidul gitu. Nah begitu udah di pertengahan jalan baru kita mengenai itu sasaran kita, apa yang kita harus gali itu. Gitu. Nah itu pertama itu. Kedua, menurut BIN kita di FKDM harus mempunyai IQ itu sebetulnya yang kuat, harus tinggi. Kenapa? Dalam kita menggali itu kenapa nggak ada tes IQ waktu iya itu betul, kan harus punya IQ yang tinggi kan gitu. Masalahnya di dalam kita menggali pengetahuan, menggali informasi. Di wilayah itu kan kita nggak melalui rekaman, melalui catatan, melalui daya ingat kita itu. Apa yang harus ditanyakan gitu ya, apa yang harus direkam di memori kita gitu ya. Betul. Kadang-kadang BIN itu kalau berhasil itu dibanggakan. Tapi kalau nggak berhasil sampai meninggal ya diam aja. Maksudnya ya kayak Mission Impossible. Nah itu siapa namanya Tom Cruise. Betul ya begitu ya. Tapi FADM nggak sejauh itulah. Ya artinya diberikan bekal yang cukup lah ya untuk menjalankan tugas sebagai FKDM ya. Betul. Selain tadi masyarakat yang rada takut memberikan informasi, ada lagi Bang kendala yang dihadapi atau yang pernah ditemui oleh Bang Budi dan teman-teman? Kalau kendala kan kadang-kadang gini ya, kita kadang-kadang orang bilang itu cepu. Cepu. Karena intel tadi Bang. Karena intel itu. Kadang-kadang orang bilang awas ada cepu gitu. Nah itu ada orang yang bicara itu karena pro dan kontra ya. Mungkin orang yang kontranya itu nggak paham mengenai FKDM itu sendiri. Gitu. Tapi alhamdulillah kesininya ya banyak warga yang udah paham mengenai FKDM itu. Udah paham. Gitu. Iya. Jadi banyak orang yang bilang kayak gitu Bang ya. Betul. Makanya rada susah ya. Nah kalau untuk tentunya kan dalam menjalankan tugas menggali informasi perlu berkolaborasi atau perlu bersinergi dengan lembaga lain kan gitu. Nah bagaimana tuh dengan lembaga lain dalam hal membantu FKDM dalam menjalankan tugasnya? Apakah mereka terbuka memberikan informasi atau gimana? Ya Bang? Kalau untuk menjalankan tugas kita di wilayah atau di lingkungan kita banyak kebantu ya betul dari itu kelembagaan lain ya seperti RT RW yang ada di lingkungan. Itu betul kita kadang-kadang dapat informasi dari mereka itu mengenai ancaman keamanan di wilayah. Tapi kalau misalnya lembaga lain nih RT atau RW memberikan informasi, ada feedback lagi gak tuh ke RT RW-nya Bang? Maksudnya misalnya gini, Pak FKDM ini ada kayaknya terindikasi A gitu, lapor ke Bang Budi misalnya atau memberikan informasi ke teman-teman FKDM. Terus dari teman-teman FKDM sendiri ada feedback informasi balik lagi gak? Oh sudah ditindak lanjuti nih misalnya kayak gitu Bang? Oh iya ada. Gitu. Jadi begini, kita mendapatkan informasi dari seseorang. Nah informasi itu kita nggak semena-mena atau kita terima dengan begitu aja. Kita untuk meyakinkan kita langsung terjun cross check ke wilayah itu sendiri yang diinformasikan gitu kan. Misalnya terjadi tawuran gitu. Adanya anak-anak yang kumpul. Kita melihat betul nggak ini informasi ini yang disampaikan ke kita.
Gitu. Di Jika cross check kita dulu ke betul, lapangan, betul. Kalau jika kita betul, kita langsung informasi itu kita lemparkan lagi ke pihak-pihak yang terkait. Kayak kriminalitas ya mungkin ada Kepolisian gitu ya. kepolisian, Oke. TNI Polri, atau ya itu Satpol PP kadang-kadang gitu. Oh, Tergantung gitu. dari apa yang dilaporkan oleh warga itu sendiri gitu. Kira-kira laporannya ditindaklanjutinya cepat atau enggak, Bang? Nah, iya ya. Kalau mengenai tindak lanjut cepat atau enggak itu tergantung apa yang kita laporkan. Oh, gitu. Ya, apa yang kita laporkan. Kadang-kadang agak lama karena apa? Pihak kita ini ketergantungan dari pihak lain lagi. Maksudnya? Contohnya kita melaporkan wilayah-wilayah yang rawan tawuran, rawan kumpul-kumpul anak muda karena penerangannya tidak mencukupi. Oh, gitu. Nah, kita kan memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi iya, ya. rekomendasi pada pemerintah daerah khususnya kelurahan untuk diberikan penerangan. Ya, untuk diberikan penerangan supaya cukup penerangan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Oh, gitu. Ya. Mendapatkan laporan kemudian ditindaklanjuti dengan melapor kembali gitu. Melapor kembali. Dan kadang-kadang kan dari pihak kelurahan juga bukan pihak kelurahan ya yang menindaklanjuti. Dia juga ada kayak pihak-pihak lain pihak gitu. terkait lainnya ya. Iya. Pihak lainnya. Misalnya ada warga atau lembaga lain RT RW, Pak FKDM ini ada apa namanya? Indikasi anak-anak nongkrong nih banyak. Kayaknya lagi mabuk, mungkin bisa jadi tawuran tuh. Nah, tindakan FKDM itu apakah langsung membubarkan itu tongkrongan atau melaporkan? Ya gini ya. Kalau FKDM kan tugasnya hanya memberikan laporan. Memberikan laporan. Iya, kita bukan eksekusi loh. Kita bukan eksekutor. Bukan eksekutor. Bukan. Kita itu hanya mendeteksi, mencegah, melaporkan. Mendeteksi, mencegah, melaporkan. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin mengancam keamanan, kita hanya melaporkan. Kita tidak mengeksekusi. Iya, karena kita bukan eksekutor, ya nggak boleh. Kita hanya melaporkan. Nanti pihak-pihak yang lain yang mengeksekusi itu sendiri gitu. Tergantung dari temuannya ya. Betul. Kalau temuannya tawuran ya kriminalitas ke kepolisian. Betul. Kalau misalnya jalan rusak ya Pemda lah kan. Betul. Ini jalan udah berlubang nih. Ya. Ntar orang bisa masuk ke dalam. Ya itu biasanya kita ke Pemda yang menindaklanjuti gitu. Sudin Bina Marga gitu kan. Gitu. Yang ada hubungannya dengan jalan lah gitu. Yang penting sudah dideteksi kemudian dilaporkan. Betul. Saya baca deteksi cegah lapor nih. Ya, ada di sini nih. Iya, ini saya baca nih. Deteksi cegah lapor. Kalau cegah itu gimana Bang maksudnya Bang? Ya, kalau cegah kan kan nggak boleh ngebubarin atau nggak boleh mengambil tindakan kan? Betul. Nah, cegah itu gimana itu? Cegah kan upaya supaya tidak menyebar gitu loh. Tidak menyebar. Ya kita cepat melapor. Oh. Iya kan dengan gitu. Terakhirnya melapor. Jadi cegahnya itu ke sana ya. Melapor iya. Jadi gitu. Ada anak nongkrong buat takut-takut tawuran bukan mencegahnya dengan membubarkan. Bukan. Melapor. Cepat melapor. Nanti yang mencegahnya tindakannya pihak-pihak terkait gitu. Bukan FKDM bukan. Jadi FKDM bukan eksekutor. Bukan eksekutor. FKDM hanya mendeteksi kemudian mencegah dengan melapor. Betul. Masalah eksekusi ya di pihak yang terkait ya, pihak berwenang ya, kepolisian, TNI, Pemda gitu ya. Tapi kendalanya ada lagi gak Bang? Kayaknya susah jadi FKDM. Iya. Kalau kendala ya mungkin karena kita mobilitasnya kebanyakan di wilayah ya. Kadang-kadang kalau malam hari kita kan setiap malam minggu ada penyisiran wilayah deh Bang. Setiap malam minggu diikutin oleh Babinsa, FKDM, Satpol PP, Bimaspol. Menyisir wilayah-wilayah tertentu atau memang semua wilayah Rawabunga disisir Bang? Semua wilayah Rawabunga, terutama titik-titik rawan. Iya gitu. Ya alhamdulillah kita juga diikutin ya sama tokoh masyarakat. Kita ikut tokoh masyarakat. Di situ juga kita bergabung. LMK pernah ikut gak Bang? Pernah. Cakep. Gitu. Saya deg-degan tuh nanya tuh jawabannya takut enggak. Oh iya siap. Nah cuma gini Bang. Ya. FKDM Kelurahan Rawabunga ada 7 anggota. Ya. Sedangkan wilayah Rawabunga punya 9 RW. Betul. Bagaimana mereka bisa mengcover 9 RW itu Bang? Ya. Jadi gini, saya sudah membuat jadwal monitoring per wilayah. Per wilayah. Artinya per wilayah itu per wilayah ke RW-an.
Jadi misalnya contohnya begini Bang, saya sebagai ketua wilayah monitoring, ini wilayah monitoring ya, bukan berarti kita fokus dan tidak boleh monitoring ke tempat lain, bukan. Oke. Karena FKDM itu FKDM kelurahan, bukan FKDM RW atau RT. Makanya enak dong ya kalau ke FKDM RW punya 2 dia. Iya, makanya FKDM kelurahan Rabunga. Oke. Hanya di dalam melaksanakan tugas kita membuat jadwal area monitoring. Bang Budi areanya mana itu? Kita bagi-bagi nih. Per wilayah RW. Contohnya misalnya saya area monitoringnya di RW 6 dan RW 8. RW 6 area monitoringnya. Bukan berarti nggak boleh monitoring RW 1 kan? Betul. Tapi fokusnya di situ ya. Fokusnya di situ. Terus sekretaris Haji Husni itu monitoringnya di RW 4. Di RW 4. Oke. Tuh. Terus Pak Jainuri itu monitoringnya di RW 9. Di RW 9. Bang Widi di RW 3. Di RW 3. Bang Jimmy di RW 5 dan 7. Kebetulan kan beliau ini kan KTP di 5 nih. Domisili di 7. Jadi kemungkinan untuk lo ambil 2 area deh tuh. Gitu ya. Menguasai wilayah bisa lah gitu. untuk 5 dan 7 kebetulan berdekatan. Nah, kebetulan lagi ini ada 2 anggota FKDM yang berdomisili di satu wilayah RW 01. 2. Bang Ridwan sama Bang Devi tadi ya. Betul, itu hanya kebetulan ya. Itu bukan kita ini. Enggak ada setting. Enggak ada setting. Itu hanya kebetulan itu. Enggak ada kebetulan. Orang ngelamar ya ke Bang Pol ya. Cuman Bang Ridwan saya alihkan ke monitoring di RW 2. Di RW 2. Di RW 2. Kalau Bang Devi tetap di RW 1. Oh, Bang Devi di RW 1. Iya, jadi jadwal monitoring ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Oh, areanya bisa berubah. Areanya bisa berubah tergantung dari kondisi di lingkungan kita. Berubahnya harus sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali kah? Nanti kita rapatkan lagi. Tapi nggak harus di RW yang bersangkutan. Oh gitu. Gitu. Tapi itu areanya kan, maksud saya jadwal harinya sih bebas ya, nggak ada kamu monitoring jadwal hari ini gitu, nggak? Bang boleh minum nggak Bang? Ya boleh Bang. Boleh, minum dulu. Iya. Saya juga minum Bang ya. Kopinya gurih loh Bang. Enak deh Bang, bikinan siapa Bang? Bikinan Pak Produser. Mantap. Oke lanjut Bang. Apa tadi ya? Lupa ya yang bicara ini. Jadwal. Oh jadwal. Jadwal monitoring ya. Ya. Dulu ada orang bercandaan. Kalau FKDM itu kerjanya 27 jam. Padahal kan sehari 24 jam. Hebat kan bercandaannya kan? Iya. Artinya kita dalam monitoring itu nggak dibatasi waktu. Kapan gitu. Saja kita bisa. Sesempatnya kita gitu. Karena kan anggota kita kan banyak orang yang kerja formal juga. Banyak orang yang kerja formal. Yang misalnya pagi kerja sampai jam 4 sore. Ya silakan monitoringnya di sore hari atau di malam hari. Atau monitoringnya di hari libur. Nggak bikin simpul lain Bang. Kan ya cakupan luas. Ada Bang Budi 2 RW kan gitu. Terus ada beberapa teman juga yang 2 RW. Maksudnya membuat simpul lain itu ada kaki lagi atau ada kepanjang tanganan dari FKDM gitu. Nah, kita kebetulan kita udah banyak ya membuat grup WA. Gitu. Artinya grup WA itu membantu supaya anggota yang ada di grup WA jika ada hal-hal atau masalah di lingkungan itu langsung di-share ke WA itu sendiri gitu. Jadi memang bikin simpul lagi ya. Bikin simpul lagi. Jadi kita bukan hanya untuk langsung terjun ke wilayah mobile itu enggak juga. Gitu. Jadi informasi ada di situ juga. Membuat simpul lain. Iya. Berarti ada peran serta masyarakat situ Bang ya. Banyak sekali. Sebutin lain lagi lah. Cerita lagi lah. Contohnya begini, kalau peran serta ya. Untuk di grup itu kebanyakan yang kita ambil ketua RW, ketua RT. Ketua RW, ketua RT. Sama keamanan lingkungan. Sama keamanan lingkungan. Yang selalu mobile di malam hari. Gitu. Jadi jika mereka menemukan hal-hal yang ada hubungannya dengan keamanan, dia langsung posting di grup itu. Kirim informasi. Iya. Karena ini pernah kejadian juga. Jadi saat itu dia posting atau nge-share gambar-gambar yang indikasi tawuran.
Nah, kita langsung melihat. Kita langsung melihat dan langsung kita tindak lanjuti. Cross check lapangan langsung. Cross lapangan langsung kita tindak lanjuti ke yaitu kepolisian. Kalau misalnya menindaklanjuti ke lapangan ya, Bang. Ya. Itu bocah pada ngelihat dong. Wah, FKDM bubar, enggak? Kalau untuk tawuran sih saya rasa enggak ya. Cuma tawuran aja sih ya. Kita juga FKDM enggak pakai atribut ya, enggak pakai atribut. Jadi kita preman gitu enggak. Karena kita enggak dibolehkan juga dalam menjalankan tugas mencari informasi, kita tidak dibenarkan pakai atribut. Oh iya, namanya menggali informasi. Iya, kita atribut itu digunakan jika ada kegiatan yang formal gitu. Ya, kegiatan baru pakai atribut. Ya, apel atau rapat itu baru. Oke, sekarang kita mau masuk politik, Bang. Ya. Tahun sudah mulai tahun politik nih. Menjelang 2024 ya. Di sosial media saja hiruk pikuknya sudah sedemikian rupa. Ya. Kan sudah ramai banget nih. Betul. Kalau di wilayah Rawabunga gimana, Bang? Apakah seramai seperti di sosial media gitu? A, B perang ya kan gitu enggak? Kalau untuk Rawabunga sendiri yang saya lihat itu belum, Pak. Belum ya? Iya, masih adem ya? Masih adem karena partai-partai itu yang menduduki jabatan partai itu orang-orangnya teman sendiri, Pak. Iya, teman sendiri. Jadi ya kita namanya teman toleransi lah. Silakan ngobrol aja gitu silaturahmi. Jadi nggak ada yang namanya yang dimaksud itu. Suhu nggak panas sepanas seperti di sosial media, Bang. Betul. Sosial media kan waduh kayaknya panas gitu. Dan lagi kadang-kadang begini ya, kita hati-hati dengan sosial media ya. Nah, ini penting nih. Kalau dulu nih, Bang, dulu ada bahasanya begini, Bang. Gimana, Bang? Mulutmu adalah harimau. Mulutmu adalah harimau. Sekarang beda, Bang. Dengan adanya media sosial. Jarimu adalah harimaumu. Jarimu, wah. Kita salah. Kita salah ya. Kita salah pencet aja, kita salah pencet nih. Bisa jadi hoax ya? Bisa jadi hoax. Kita posting hal-hal yang nggak benar. Itu bisa jadi hoax. Itu juga ada ya undang-undangnya. Ada undang-undang ITE ya. Iya, ITE ada. Makanya kita hati-hati lah dalam menggunakan media sosial. Kita harus kritis dan cerdas, harus bijak cerdas gitu. Nah, cuma gini, Bang, di tahun politik yang dianggap sebagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan itu apa, Bang? Ya kalau pandangan saya begini ya, ini dengan adanya media sosial kayak yang ada di Facebook atau Instagram itu kan sarana juga tuh. Sarana untuk menyebarkan berita-berita yang nggak benar, yang dimaksud hoax itu. Nah, tujuannya apa? Yaitu membuat gaduh. Di tahun politik ini 2024 nanti. Nah, itu. Nah, antisipasinya gimana ya? Peran FKDM bagaimana tuh? Itu. Antisipasinya ya itu kita memberikan edukasi. Cara mengedukasinya, Bang? Ya kalau bisa kita menyambangi sekolah. Iya, sekolah-sekolah kita jambangi tuh. Ya anggaplah kita dari SMP deh, tingkat-tingkat SMP, SMA, kita jambangi, kita kasih pengetahuan, kita kasih edukasi, informasi. Begini loh cara-cara yang baik mempergunakan media sosial, apalagi kan media HP kan udah setiap orang pasti punya itu. HP pasti punya semua orang itu. Jadi masih di dalam media sosial saja ininya, gangguan-gangguan yang bentuk masih hoax gitu, Bang, yang harus diperangi ya. Karena gara-gara hoax itu jadi rada panas gitu. Karena itu isinya kan kadang-kadang mengajak kebencian. Tapi sering menemukan itu gak tuh, Bang? Share informasi yang ngaco gitu. Nah, itu kalau informasi ngaco sering. Tentang politik nih, kita bicara tentang politik nih. Tapi anjuran dari Kes Bangpol, kita jangan langsung menerima. Dan kita di-share lagi ke tempat lain. Kita harus dicek dulu sumbernya, linknya bener nggak itu informasi itu, sumbernya valid nggak gitu. Itu semua juga kita udah diarahkan itu dari Kes Bangpol. Kita ada pembinaan. Di tahun politik ini ada khusus pembinaan untuk itu. Nanti juga ada. Nanti akan ada ya. Nanti juga di tanggal 14 hari Selasa. 14 hari Selasa pembinaan. Itu bukan pembinaan, jadi kita ormas itu kumpul, Pak. Ormas kumpul membicarakan mengenai tawuran dan menjelang puasa itu sendiri, dan kemungkinan nggak menutup kemungkinan itu menjelang
tahun politik. Tahun politik. Udah pasti itu. Karena semua ormas diundang di kecamatan. Semua ormas diundang. Iya, termasuk Pak Lurah sendiri. Oh, Pak Lurah. Iya, ormas-ormas yang ada di Jatinegara. Betul, gitu. Betul. FKDM. Oh, tentang politik, bicara tentang suhu politik. Kalau nggak khusus ke sana agendanya, tapi agendanya nggak khusus ke sana, agendanya cuma tawuran itu aja. Dan tawuran menjelang bulan Ramadan. Perang sarung biasanya itu, Bang. Biasanya perang sarung di wilayah ada perang sarung biasanya. Ada, Bang. Tahun kemarin aja ada tuh. Alhamdulillah ya, aman ya. Enggak, nggak bisa tidur. Orang pada perang sarung. Ya gini, ini kan melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Yang mudah-mudahan di tahun ini kita dapat mengantisipasi adanya perang sarung itu, karena titik-titik perang sarung kita udah kantong ini. Kita udah tulis, udah datanya itu udah ada. Asik. Jadi untuk antisipasi ya mudah-mudahan kita bisa lah karena itu kebanyakan perang sarung itu anak-anak kecil, Pak. Lah iya, saya juga lihat anak kecil, Bang. Cuman isi sarungnya, Bang. Besar-besar isi sarungnya itu, batu-batu kadang-kadang gitu kan. Ngeri itu, Bang. Ngeri. Ya mudah-mudahan tahun ini nggak terjadi lah, mudah-mudahan. Karena kita melihat dari pengalaman yang sudah gitu. Nah, kalau harapan dari FKDM terhadap tahun politik ini gimana, Bang? Adem-adem aja gimana? Kalau harapannya lah. Iya, harapannya. Kalau FKDM kan forum kewaspadaan dini. Forum kewaspadaan dini. Artinya itu kita waspada sebelum terjadi. Nah, harapannya ya jangan terjadi. Kalau FKDM itu gitu. Jangan terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, itu jangan terjadi. Gitu. Jadi jangan sampai kejadian. Jangan sampai terjadi. Pernah berharap berkolaborasi sama LMK? Seharusnya sih betul, seharusnya begitu. LMK kan sebagai lembaga musyawarah kelurahan. Tadi kita baru habis rapat koordinasi ya. Iya. Harus sering-sering tuh, Bang, gitu. Ya, mudah-mudahan gitu, harus itu. Karena kan kita FKDM ya itu yang saya bilang itu. FKDM nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya yaitu peran serta masyarakat, tergantung kelembagaan itu sendiri, itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa, karena informasi kita dari sana informasinya. Termasuk LMK seperti itu juga nggak bisa sendirian dia. Namanya lembaga musyawarah, ya kan harus bermusyawarah dengan yang lain. Gitu. Oke, Bang. Terakhir, Bang. LMK membuat program. Salah satu program LMK adalah podcast Ruang LMK. Tanggapan Bang Budi sebagai ketua FKDM Kelurahan Raubah, gimana, Bang? Ya, jadi gini ya, kalau saya pribadi, saya sih sangat apresiasi sekali ya dengan adanya program podcast ini yang dipromotori oleh LMK Kelurahan Rabunga. Karena apa? Dengan adanya podcast ini kan jadi kita itu menayangkan informasi yang bermanfaat, yang memberikan edukasi kepada pendengarnya, kepada yang melihatnya. Mudah-mudahan dengan dia melihat, mendengarkan kita berdua ini, mereka paham. Apa yang kita bicarakan paham. Jadi paling tidak masyarakat lebih paham. Oh, FKDM itu tugasnya ini. Betul. Oh, FKDM itu bukan eksekutor ternyata gitu ya. Positif tanggapan Bang Budi. Positif sekali, positif. Karena memang sekali. Gini, Bang. Kenapa LMK membuat program podcast ini adalah karena memang untuk edukasi, untuk membantu lurah dalam rangka mengedukasi warga gitu. Nggak cuma mengedukasi warga, harapan kami ini bisa juga menyerap aspirasi warga gitu. Aspirasi masyarakat. Kan bisa nanti ditayangkan kan misalnya nih ngobrol dengan Bang Budi kan bisa. Betul. Orang berkomentar gitu. Betul. Oh, Pak LMK, ruang LMK ngobrolin ini dong, ngobrolin itu dong. Jadi kita berharap memang nggak cuma mengedukasi, tapi juga kita bisa menyerap aspirasi dari warga melalui ini podcast. Betul, Bang. Betul. Jadi yang saya lihat ya, podcast ini kan bukan hanya sekarang aja nih yang kita bicara lah FKDM. Sebelumnya kan sudah dari ketua forum ke Karang Taruna, LMK sendiri. Berarti kan masyarakat sudah tahu atau sudah melihat, sudah mendengar apa itu yang dibicarakan. Ya mudah-mudahan dengan adanya begini kan banyak edukasi yang kita sampaikan gitu loh, sehingga masyarakat tahu gitu. Betul, Bang. Tahu. Yang tadinya belum tahu jadi tahu. Jadi yang tadinya edukasi yang tadinya belum ngerti jadi ngerti. Nah, sekalian saya mau kasih tahu buat sobat Ruang LMK, kalau ada hal-hal yang ingin dibicarakan atau ingin dibahas, silakan komentar di kanal podcast Ruang LMK. Begitu Pak Saudara ya.
Oke, Bang Budi Gustianto, Ketua FKDM Kelurahan Rawabunga. Terima kasih banyak sudah mau hadir nih di ruang LMK, memberikan edukasi terhadap warga. Apa itu FKDM? Tugas-tugas FKDM. Kalau FKDM itu intinya bukan eksekutor. Betul. Gitu. Jangan salah paham gitu. Betul. Lapor minta dipisahin kan gitu, Bang. Sekali lagi terima kasih banyak, Bang. Semoga FKDM Kelurahan Rawabunga bisa lebih giat lagi dalam menjaga wilayah, dalam menggali informasi. Amin. Jangan lupa juga kita harus sering-sering ngobrol, Bang. Siap. Sekali lagi terima kasih, Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.